Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dengan Mbak Edi dari Pondok Ikhtiar. Pernahkah kita merasa bahwa kita itu disihir oleh setan? Karena setan itu ahlinya sihir, yang mengambil ilmu dari dua malaikat yang bisa buat mencelakai siapapun, dan kita celaka juga sesuai dengan harus dengan izin Allah. Jika Allah menghendaki celaka, kita juga bisa celaka, dan celaka itu juga dari perbuatan kita. Gimana ciri-ciri tersihir setan? Kemampuan setan itu adalah membuat yang tidak nyata menjadi nyata. Jadi kita kalau disihir, melihat ini sebagai si itu, nah itulah sihir setan. Kalau kita tersihir bagaimana? Pada saat badan kita baik-baik saja, halus, setan menyihir kita seakan kamu itu luka, kamu itu dikejar-kejar, kamu itu hancur. Itu adalah disihir setan. Siapa yang bisa disihir setan? Yang bisa disihir setan itu adalah orang-orang yang tidak dekat dengan Allah. Jadi banyak disebutkan dalam ayat-ayat yang dalam tafsir lama disebut wali Allah, tapi dalam tafsir saya, wali Allah itu bukanlah, aulia itu bukanlah wali Allah, tapi aulia itu adalah mereka-mereka yang dekat sama Allah. Ciri-ciri orang yang dekat sama Allah itu tidak punya rasa takut, tidak punya rasa kesedihan. Dia yakin selalu dalam perlindungan Allah. Itu adalah ciri-ciri orang yang dekat sama Allah. Dan bisa pada suku apapun, bisa suku Batak, bisa suku Sunda, bisa suku Aceh, bisa suku Lombok, bisa orang bule, bisa orang manapun. Jadi bila dia dekat dengan Allah, maka dia itu tidak akan punya penyakit mental. Jadi bila ada yang bilang, saya itu sudah sholat, saya sudah tahajud, tapi kenapa masih bisa begini? Itu karena belum yakin sama Allah. Dan beberapa yang saya terima terakhir kali adalah yang bisa dikuasai setan adalah mereka yang tidak pernah berterima kasih pada Allah. Ada orang yang bisa memberi terus sama orang tuanya, tapi orang tuanya memberi sama adik-adiknya. Dia merasa bahwa yang dia berikan itu hasil jerih payahnya, padahal dari jerih payahnya, padahal itu dari rezeki dari Allah. Dia tidak pernah berterima kasih. Alhamdulillah ya Allah, saya dapat rezeki yang sekian, saya sudah lakukan buat ibu. Tidak ada. Bahkan saat kita bantu juga banyak yang tidak berterima kasih. Tapi itu wajar. Kenapa? Karena pada Allah pun mereka tidak berterima kasih, tidak alhamdulillah. Dan banyak juga yang tidak percaya pada saya. Padahal saya mengajak, yuk berdoa pada Allah, yuk minta pada Allah. Kenapa? Karena banyak juga yang tidak percaya sama Allah. Yang tidak percaya Allah, yang selama ini kita lihat di terjemahan adalah kafir, yang artinya bukan muslim. Tapi ternyata banyak juga muslim yang tidak percaya sama Allah. Saya bilang sakitmu ini bisa sembuh dengan doa sama Allah. Penyakit mental, penyakit hati, penyakit kolbu itu bisa sembuh dengan doa sama Allah. Termasuk pusing, masuk angin.
bilang, saya kalau pusing selalu berdoa sama Allah, ya Allah, ampuni dosa saya, mohon kirimkan malaikatmu dong kalau yang buat saya pusing. Mereka bilang, masa doa bisa menyembuhkan? Itu artinya tidak percaya sama Allah. Pada saat jantung sakit, yang paling dekat itu adalah Allah. Kita tidak sempat ke dokter, belum sempat beli obat, kita ada di jalan jantung atau sakit. Di situ yang paling dekat sama Allah. Kita harus berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya yang membuat jantung saya sakit. Mohon kirimkan malaikatmu untuk membuang makhluk yang membuat jantung saya sakit. Jadi sama Allah kita tuh harus komunikasi. Berdoa pada Allah itu adalah seperti kita bicara. Nabi Muhammad tuh sama Allah seperti bicara, bukan dibaca-bacain Allah. Sama jin juga kita harus bicara. Hai jin, ya makhluk, saya tinggal di rumah ini, tolong jangan ganggu saya. Bicara. Di rumah juga kita kalau mau akrab sama keluarga, ya harus bicara. Karena yang tidak bisa dibicara itu, yang tidak bisa diajak bicara itu sudah dikuasai setan, sehingga kupingnya ditutup, kita ngomong apapun tidak didengar, bahkan 1-2 kata bisa menimbulkan amarah. Ingat, contoh manusia yang tidak dikuasai setan adalah Rasulullah dan semua nabi. Mereka ngomong apapun sama Rasulullah selalu diterima, selalu didengarkan untuk dijawab nantinya. Demikian dari saya. Jika ada kebenaran mutlak karena Allah Ta'ala, jika ada salah karena saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.